على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan bersama kajian kita malam ini adalah tasawuf dengan kitab Ihya Ulumuddin, akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Shalah Soekarnawadima. Pada beliau diisilakan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa adama naf'a bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab menerangkan tentang bima urifa min ahwalil mauta bil mukashafati fil manam. Bab menerangkan tentang mengetahui kondisi orang-orang yang sudah mati melalui media mukasyafah yang Allah berikan lewat mimpi atau lewat tidur. Sebagai muqaddimah, Imam Al-Ghazali menjelaskan kita ada istilah alamul mulki wasyahadah, ada juga istilah alamul ghaibi wal malakut. Apa bedanya? Kalau alamul mulki wasyahadah adalah alam yang sifatnya zahir, yang makhluk-makhluknya fisiknya nampak. Itu alamul mulki wasyahadah, yang bisa dilihat oleh mata kepala kita.
Kalau kita bisa melihat sesuatu makhluk apapun itu, maka itu tandanya kita berada di alamul mulk atau alamus syahadah. Tapi ada juga istilah alamul ghaibi wal malakut, yaitu alam yang hidup di situ makhluk-makhluk halus, atau terjadi di situ kejadian-kejadian yang di luar nalar perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, sebagaimana ada istilah kepala, kepala ini kelihatan. Kepala saya kelihatan, ada topinya di atas, ada alisnya, ada rambutnya. Nah, kepala yang zahir ini, kepala yang nampak ini punya mata. Mata ini bisa melihat yang nampak-nampak, yang zahir-zahir. Dalam diri kita ada sesuatu yang namanya qalbun, hati. Dia tidak nampak. Dan dia ibarat kepala, punya mata. Karena kalbu ini tidak kelihatan, maka matanya hanya bisa melihat hal-hal yang gaib. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ada dua alam, ada alamul ghaib, ada alamul syahadah. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya alamul mulki wasyahadah, yaitu alam yang di situ ada makhluk-makhluk yang nampak dan bisa dilihat oleh mata kepala. Ada juga istilah alamul ghaibi wal malakut. Di situ biasanya hidup makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang tidak nampak dan hanya bisa dilihat oleh mata batin atau mata hati. Karena kepala ini zahir, kelihatan, matanya bisa melihat yang zahir. Hati ini sifatnya batin, tidak nampak, punya mata. Mata hati kita, mata batin kita hanya bisa melihat hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak nampak. Nah, para nabi dan para rasul, kata Imam Al-Ghazali, hatinya para wali, para rasul, para nabi itu bersih. Tidak ada nodanya, tidak ada kotorannya sama sekali. Makanya matanya bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tidak samar-samar. Tidak kabur penglihatannya. Kenapa? Karena hatinya para nabi dan para rasul itu bersih. Makanya Imam Al-Ghazali mengutip sebuah ayat surat Al-Fath yang kebetulan dibacakan juga oleh imam kita tadi, yang bunyinya laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Apa artinya ayat ini? Sebelum saya terjemahkan ayat ini, perlu diketahui sebelum terjadinya penaklukan kota suci Mekah, sebelum terjadinya Fathu Makkah, Rasulullah ketika masih di Madinah, pernah suatu malam beliau bermimpi melihat dengan jelas seolah-olah beliau dengan para sahabat berbondong-bondong memasuki kota suci Mekah dengan begitu mudahnya melaksanakan ibadah umroh sampai selesai, sampai nguris. Ada yang botak, ada yang hanya dipendekkan saja. Lalu turunlah ayat ini, surat Al-Fath ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kebenaran mimpi yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Allah jamin, Allah janji mimpinya itu akan menjadi kenyataan, yaitu Rasulullah dan para sahabat akan berbondong-bondong memasuki Masjidil Haram dalam kondisi aman. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketegangan, tidak ada peperangan. Akan melaksanakan ibadah umrah, lalu habis itu muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah membenarkan mimpinya Nabi bahwa benar nanti setelah selesai umrah, Nabi dan para sahabat ada sebagian yang memotong tahallul, memotong rambutnya sampai botak, ada juga sebagian yang menggunting rambutnya dipendekkan saja. La takhafun, dalam kondisi tidak takut sama sekali. Nah, dan benar kita semua mengetahui kejadian atau peristiwa bersejarah yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah itu benar terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Nah, apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi beneran itu yang terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah maha suci, makhluk yang suci, hatinya bersih. Apa yang dia lihat benar seperti itu. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah atau hadis Rasulullah SAW bermimpi, kemudian keesokan paginya sholat subuh berjamaah dan bercerita, "Wahai Bilal, tadi malam saya bermimpi. Saya melihat diri saya berada di tengah-tengah surga dan saya mendengar suara langkah kakimu, wahai Bilal, sedang keliling di surga." Sayyidina Bilal menangis karena ini kabar gembira bahwa apa yang dilihat oleh Rasulullah benar dan itu yang akan terjadi. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu, para rasul secara umum, para nabi secara umum hatinya bersih, maka wajar apabila mata hati mereka, mata batin mereka bisa melihat hal-hal yang gaib secara jelas, nyata, tidak samar-samar. Wa innama al-mumkinu min amsalina, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, manusia biasa, musyahadatun ukhra dha'ifah, kita bisa melihat hal yang gaib, kita bisa melihat sesuatu yang tidak nampak dengan penglihatan yang tergolong lemah. Kita juga sebenarnya, semua kita yang hadir di sini bisa berpeluang untuk melihat hal-hal yang gaib, tapi dengan penglihatan yang lemah. Walaupun dia tergolong penglihatan yang lemah, tapi dia illa annaha aidan musyahadatun nabawiyatun wa a'ni biha al-musyahadatu fil manam. Walaupun tergolong lemah, tapi dia termasuk penglihatannya para nabi juga. Para nabi juga, yang dimaksud adalah penglihatan lewat mimpi, penglihatan pada saat kita sedang tidur. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ar-ru'ya as-salihah", mimpi yang baik, minar rajulis salih, mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang soleh, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Rasulullah bersabda, mimpi yang baik dari orang yang baik itu adalah
sebagian kecil dari 46 bagian kenabian. Begitu bunyi hadisnya. Semakin dia soleh orang itu, semakin dia baik seseorang itu, semakin berkurang kesamaran penglihatannya. Jadi ibarat kacamata, kalau dia nempel debu, nempel kotoran, terus pelungguh pakai, yang kita lihat kurang jelas, yang kita lihat agak samar-samar, yang nampak kabur. Semakin kita bersihkan lensa kacamata ini, semakin jelas penglihatan kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering berpesan supaya, walidzalika amara Rasulullah SAW bit-taharati 'inda an-naum. Rasulullah sering menganjurkan kita untuk menjaga kesucian kita sebelum tidur. Apa hikmah Rasulullah menganjurkan kita wudu sebelum tidur? Tidur dalam keadaan bersih, tidur dalam keadaan suci, supaya ada pengaruhnya dengan apa yang kita lihat dalam mimpi. Falidzalika la yuthaqu illa bi ru'yar rajulis salihis shadiq. Imam Al-Ghazali mengatakan, oleh karena itu orang yang menceritakan mimpinya, saya tadi malam mimpi begini. Nah, kita baru percaya mimpi orang ini kalau kesehari-hariannya orang ini baik, gitu. Wa man kathura kadhibuhu lam tasduq ru'yahu. Biasanya keseringan terjadi orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, orang yang tidak menjaga lidahnya, lam tasduq ru'yahu. Mimpinya tidak bisa diandalkan. Mimpinya tidak bisa dipercaya. Tidak bisa kita andalkan. Wa man kathura fasaduhu wa ma'asihi, dan barang siapa seseorang itu semakin dia rusak akhlaknya, semakin banyak dia berbuat maksiat, azlama qalbuhu, maka semakin gelap hatinya. Fakana ma yarahu alghathu ahlam, maka apa yang dia lihat dalam tidurnya hanyalah kembang tidur saja, hanyalah mimpi belaka, tidak bermakna. Begitulah kata Imam Al-Ghazali. Dan ketika Rasulullah menganjurkan kita bersuci, berwudu sebelum tidur, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa huwa isyaratun ila taharatil batini aidan. Ketika Rasulullah menganjurkan kita berwudu sebelum tidur, ini mengandung perintah, ini mengandung isyarat perintah untuk mensucikan batin kita juga, ya. Kalau penglihatan, kalau kita gatal mata kita, kotor rasanya mata kita, penglihatan kita terganggu lantaran ada debu masuk misalnya, kita akan cepat-cepat cuci mata kita supaya penglihatan kita kembali jelas. Maka semestinya itu juga sikap kita, perlakuan kita terhadap hati kita, karena hati kita selama ini kita sendiri yang kotori dia. Kita kotori hati ini dengan dosa-dosa maksiat. Hati ini ternodai oleh dosa penyakit hasad, sombong dan lain-lainnya. Itulah yang menyebabkan penglihatan mata batin kita jadi tertutup, kotorannya semakin tebal, sehingga yang nampak, yang kita lihat tidak seperti aslinya. Nah, kemudian baru setelah itu
Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bayanu manamatin takshifu an ahwalil mauta wal a'malin nafi'ati fil akhirah. Bab menerangkan beberapa mimpi yang pernah dialami oleh beberapa orang, di mana mimpi ini mengungkap sebuah fakta tentang kondisi orang-orang yang sudah meninggal. Lewat mimpi ini juga kita bisa mengetahui fakta apa saja amalan-amalan yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita di akhirat. Imam Al-Ghazali mengutip hadis pertama yang beliau kutip adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Nabi bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, faqad ra'ani haqqan, jangan ragu, betul sayalah Nabi yang dia lihat. Ya, barang siapa memimpikan diriku, dan kita tidak pernah melihat Nabi langsung, kita tidak tahu rupanya Nabi kayak gimana kan. Tapi kalau kita kebetulan tidur, bermimpi, dan kita yakin yang kita lihat, orang yang kita lihat dalam mimpi itu adalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keyakinan dalam mimpi itu bahwa ini adalah Rasulullah SAW, maka setelah kita bangun, jangan ragu, yakinlah bahwa benar yang kita lihat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Rasulullah bersabda, karena yang namanya setan tidak mampu menyamar, menyerupai diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di awal sebagai prolog menjelaskan kepada kita bahwa ada istilah alamul ghaib, ada istilah alamus syahadah. Alam syahadah ini adalah alam yang kita semua mengalaminya sekarang. Kita bisa saling lihat. Kita bisa lihat kambing, kita bisa melihat sapi, kita bisa melihat onta, kita bisa melihat wudu, kita bisa melihat kecoa. Berarti ini adalah makhluk-makhluk yang hidup di alamul mulk wasyahadah, yang bisa kita lihat menggunakan mata kepala kita, mata yang nampak, yang menempel di kepala yang nampak. Sedangkan makhluk-makhluk yang hidup di alamul ghaib wal malakut, makhluk-makhluk halus, kejadian-kejadian yang tidak nampak di luar nalar, itu hanya bisa dilihat oleh mata batin, mata hati. Dan syaratnya mata ini harus bersih. Semakin bersih hati ini, semakin jelas nampak apa yang dia lihat. Oleh karena itu para nabi, para rasul itu maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, bisa melihat segala sesuatu, bukan hanya yang zahir saja, yang batin juga, yang tidak nampak juga, makhluk halus juga bisa dilihat dengan jelas. Dan apa yang mereka lihat dalam mimpi juga beneran itu terjadi. Sebagaimana Nabi Yusuf, inni ara ahada asyara, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara kulluhum li sajidin. Nabi Yusuf waktu dia masih kecil bermimpi, bercerita kepada bapaknya, ayah, saya tadi malam bermimpi melihat 11 planet, 11 bintang, ditambah lagi dengan matahari dan bulan, semuanya tunduk ke arah saya. Nah, ayahnya yang seorang nabi juga, yang bisa membaca apa yang dilihat oleh putranya Nabi Yusuf alaihissalam, mengerti penafsirannya. Oh, suatu saat nanti anakku ini akan menjadi orang besar, akan menjadi orang hebat, sehingga semua saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, bahkan ibu dan bapaknya juga akan hormat, akan bangga sama dia. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam menghilang
dan saudara-saudaranya melapor ke bapaknya bahwa dia dimakan oleh serigala, Nabi Yakub tidak percaya. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh anaknya dalam mimpi wajib akan terjadi. Masa dia mati kok tiba-tiba mati? Paham tidak ini Bapak Ibu sekalian? Nabi Yusuf waktu dia masih kecil, dia bermimpi bahwa 11 bintang itu isyarat kepada saudara-saudara kandungnya. Matahari ayahnya, bulan ibunya, semuanya tunduk kepada saya, kata Nabi Yusuf. Bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, mengatakan, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita akan tercengang. Ternyata Nabi Yakub lah yang mengatur skenario supaya saudara-saudaranya ini berbohong. Maksud saya begini, kan ketika kan dilarang Nabi Yusuf keluar, dilarang Nabi Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya. Kemudian ketika Nabi Yusuf pergi main-main, bapaknya bercerita sang ayah bercerita sama meminta kepada saudara-saudaranya, jaga Yusuf ini supaya tidak dimakan oleh serigala. Supaya tidak dimakan oleh serigala. Coba bapaknya bilang begini, jaga saudara kalian supaya tidak dimakan sama harimau. Pasti ada saudara-saudaranya pulang bawa pakaian berdarah, sambil menangis mengatakan saudara kami dimakan oleh harimau. Tapi bapaknya yang bilang serigala, padahal di situ tidak ada serigala. Contohnya begini, saya punya anak, dia punya saudara-saudara yang hasad, dengki, iri melihat kelebihan anak saya. Saya suruh anak-anak saya yang lain, coba jaga si Yusuf ini supaya tidak dimakan sama singa di luar. Kan tidak ada singa di Pancor ini. Terus dia kembali, saudara-saudara bilang, si Yusuf dimakan oleh singa. Ini buktinya, pakaiannya berdarah. Nah, bohong, ketahuan bohongnya. Sebenarnya sang ayah sebenarnya mengetahui kebohongan mereka. Itu kalau ngomong hakikat. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu seorang nabi yang hatinya disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa melihat hal-hal yang kita tidak lihat. Sayyidina Umar ibn Khattab saja, Sayyidina Umar loh, bukan nabi. Pernah beliau berkhutbah. Pada saat berkhutbah mengatakan, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Suaranya Sayyidina Umar didengar oleh pasukan umat Islam di tempat yang sangat jauh. Sayyidina Umar khutbah di Pancor, pasukan Islam, para sahabat waktu itu sedang berada di Mataram. Kemudian Sayyidina Umar melihat dengan mata batinnya bahwa umat Islam, para sahabat mau dikepung, mau diserang dari belakang oleh orang-orang kafir di Mataram. Dilihat oleh Sayyidina Umar dari mimbar Pancor, kemudian dia berteriak dari Masjid Pancor ini mengatakan, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal. Dan suaranya kedengaran sampai sana, sampai Mataram. Nah, Sayyidina Umar saja yang bukan nabi bisa melihat apa yang terjadi di tempat yang jauh, apalagi mata batinnya seorang nabi seperti ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kalau kita baca surat Yusuf di akhir-akhir, ketika ada dua saudara Nabi Yusuf alaihissalam, setelah Nabi Yusuf jadi orang besar, jadi pejabat, dilepas bajunya, ini kasih ke ayah. Katanya 10 mil perjalanan. Dalam tafsir ada 10 mil perjalanan, Nabi Yakub sudah bangun, berdiri di pintu gerbang, menunggu saya mencium bau anak saya. Padahal masih jauh. Sudah bisa dirasakan, sudah bisa dicium aroma tubuhnya Nabi Yusuf oleh sang ayah.
Oleh karena itu juga peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kiamat belum terjadi. Kiamat belum terjadi, tapi Rasulullah sudah bisa melihat siapa saja penghuni surga dan apa kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, dan beliau juga melihat penghuni-penghuni neraka dan apa derita siksaan yang mereka rasakan. Nah, setelah itu barulah Imam Al-Ghazali setelah mukaddimah yang tadi, bahwa semakin bersih hati kita, semakin nampak jelas apa yang bisa kita lihat yang sifatnya gaib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Barang siapa bermimpi melihat diriku dalam tidurnya, maka jangan ragu, sungguh benar akulah Nabi Muhammad yang dia lihat. Karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak mampu menyamar menyerupai diriku. Wa qala Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata, saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, dan ini kejadiannya ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dengan kata lain, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW. La yanzuru ilayya, Rasulullah tidak mau melihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya memimpikan Rasulullah, Rasulullah cuek, tidak mau melihat diriku, tidak mau menoleh ke arahku. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sya'ni, apa salahku? Apa salah saya sehingga engkau begitu cuek terhadap diriku, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, faltafata ilayya, barulah Rasulullah menengok ke arahku dan berkata, alastal muqabbilu wa anta sha'im. Kamu kira saya tidak tahu kalau Sida pernah mencium istri Sida pada saat Sida sedang berpuasa? Nah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, la uqabbilu imra'atan wa ana sha'imun abada, demi Allah yang jiwaku ada di genggaman tangannya, tidak pernah ceritanya ketika saya sedang berpuasa saya mencium salah satu di antara istri-istriku. Jadi Rasulullah dari mimpi inilah Sayyidina Umar mengetahui, menyadari kesalahannya. Jadi dari mimpi ini Rasulullah menegur Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar punya kebiasaan mencium istrinya dalam kondisi berpuasa. Ini pengakuan Sayyidina Umar ibn Khattab, dan masih ada lagi beberapa cerita yang insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya, karena banyak sekali ini hal-hal menarik yang perlu kita bacakan. Semoga bermanfaat, semoga majelis kita diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kembali, Rasulullah menganjurkan kita untuk menjaga wudu, menjaga kebersihan dan kesucian kita sebelum tidur, karena itu ada pengaruhnya dengan apa yang kita lihat dalam mimpi kita. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan perintah ini mengandung isyarat bahwasanya sebagaimana kita menjaga kebersihan zahir kita, semestinya kita juga seperti itu memperlakukan batin kita. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan hati kita, kita jaga, kita bersihkan dari semua berbagai macam penyakit batin, seperti penyakit hasad, penyakit sombong, ujub, dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih al-Qara Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
sebagaimana yang ditekankan oleh guru kita pada ajaran pada malam hari ini. Mari kita jaga kesucian zahir batin kita. Mungkin itu sering kita dengar, kalau wudu itu jangan sampai batal. Kita di rumah, kalau batal silakan perbaharui. Kita keluar dari rumah, kita dalam keadaan berwudu. Kalau kita batal di dalam perjalanan, kita jumpa dengan tempat air, kita berwudu. Sampai kepada contoh yang dianjurkan oleh baginda Rasul, setiap malamnya kita sebelum tidur pun juga harus kita jaga kesucian. Oleh karena itu, dengan kita berwudu, maka kita mempertahankan kesucian batin. Sehingga fadilah dari wudu itu tidak saja seperti itu yang dua, tetapi akan banyak kita dapatkan dari berwudu itu. Terima kasih atas segala perhatian pada malam hari ini, karena pengajiannya akan berlanjut pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat kita bisa hadir duduk bersama seperti ini untuk melanjutkan pengajian kita yang baru. Kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.